Selamat datang di channel Catatan Misteri ke-13. Semoga sahabat misteri diberi limpahan rezeki dan diberi kesehatan serta panjang umur. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita yang lumpuh akibat tidak mengindahkan peringatan warga. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih. Sabtu pagi di awal Januari tahun 1990 adalah mula dia menginjakkan kakinya di sebuah rumah sewaan yang terletak di bilangan Pondol Bambu, Jakarta Timur. Akibat stres berat yang dialaminya sewaktu di kampung halamannya, Eti tak banyak pertimbangan sewaktu memilih tempat tinggal barunya. Justru karena itulah dia akhirnya terperangkap di sebuah rumah tua yang dikenal sangat angker oleh warga sekitar. Sejak pertama kali melihat rumah itu, Eti mengaku sangat terkesan dengan model bangunannya, kuno dan artistik. Pemiliknya berasal dari penduduk Jakarta asli Betawi. Malam pertama saya menempati rumah itu memang tak ada yang aneh. Semua berjalan wajar dan biasa-biasa saja. Bahkan saya sangat lelap tidur di ruang tengah tanpa gangguan apapun. Aku ibu beranak 3 ini menceritakan masa lalunya yang menegangkan itu. Hari berganti, bulan terus berjalan. Berita miring seputar keangkeran rumah kontrakan yang ditempatinya itu, menurut Eti cuma mitos alias kabar burung. Bahkan 3 bulan terakhir sejak dia menempati rumah kontrakan itu, dia sering melek malam harinya untuk membuktikan keangkeran rumah kontrakan itu. Namun tidak ada tanda-tanda rumah itu berhantu. Sampai suatu hari, di sekitar rumah itu ada warga yang meninggal. Eti mengakui, sangat takut akan hal ini. Apalagi yang meninggal anak muda, tertabrak kereta saat menyeberang. Tentu saja jasadnya pun hancur berantakan. Sejak itu saya mulai merasakan ada yang aneh di rumah saya. Mungkin trauma atau apa, yang jelas malam setelah penguburan pemuda itu, ada suara aneh yang berasal dari kamar mandi, jelas Eti. Eti mengaku terkejut, sebab saat istirahat di ruang tengah, ada suara yang memanggil-manggil namanya. Kejadiannya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dia sempat sangat ketakutan karena baru kali ini mendengar suara aneh mirip suara kakek tua yang sedang sekarat. Namun karena penasaran, dia terpaksa memberanikan diri. Dia mencoba menghampiri sumber suara itu, tapi tak ditemukan apa-apa kecuali aroma bunga Kamboja. Jujur, saya sangat takut luar biasa. Apalagi belum lama ada orang yang baru saja meninggal dunia secara tidak wajar. Tapi karena penasaran, saya paksakan diri untuk mencari sumber suara itu walau tetap saja tidak ada apa-apa kecuali aroma bunga Kamboja, ungkapnya. Sebagai pemilik salon, Eti selalu berpikir maju untuk mengembangkan usahanya. Walau dimulai dari ala kadarnya, usaha salon Eti dari waktu ke waktu mengalami banyak kemajuan. Bahkan saking suksesnya, ada tetangga yang nyeletuk kalau kesuksesannya itu karena dibantu siluman pesugihan. Tentu saja kabar miring itu dia tepis jauh-jauh. Kadang saya heran, sejak saya menempati rumah kontrakan itu, ada saja keajaiban. Mulai dari majunya usaha sampai pada karisma diri. Banyak lelaki yang ingin menikahi saya, tapi saya tolak. Karena saya masih ingin sendiri, katanya. Suatu hari, entah apa sebabnya Eti didatangi seorang kiai yang masih merupakan tokoh atau sesepuh masyarakat setempat. Dengan wajah serius, kiai itu berpesan agar Eti berhati-hati karena rumah itu dihuni makhluk jahat. Eti sendiri tidak terlalu menggubris semua ucapan tokoh masyarakat itu. Anehnya, hampir semua kata-kata Pak Kiai itu ada benarnya juga. Seperti fenomena yang dia alami setahun belakangan, yakni berupa bisikan yang menganjurkan agar dia berbuat ini dan itu. Suara gaib itu kadang juga disertai penampakan makhluk aneh di kamar tidurnya. Saya masih belum sadar kalau diri saya sedang dikuasai oleh sebuah kekuatan gaib makhluk jahat. Walau Kiai sudah memperingati agar saya hati-hati, tapi bukti nyata belum saya rasakan, hingga suatu hari terjadi suatu fenomena ganjil yang luar biasa, papar Eti. Kejadian yang amat mencekam terjadi pada tahun 1993. Pas awal tahun,
Ketika itu dia sedang tertidur di sofa kamar tamu usai pulang kerja. Antara sadar dan tak sadar, roh Eti keluar dari raganya. Prosesnya terjadi begitu saja dan dia baru sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan siluman jahat. Lewat mata astralnya, Eti bisa melihat ratusan makhluk gaib penghuni rumahnya. Ada genderuwo, kuntilanak, kurcaci, tuyul, pokoknya segala jenis makhluk dedemit berwujud aneh lainnya, kumpul memenuhi rumah kontrakannya itu. Saya sempat shock berat, ternyata dedemit itu memang ada. Rupanya mereka semua ingin berkenalan secara langsung dengan melalui proses pelepasan roh saya itu. Pantas saja mereka tak mau menampakkan diri di depan mata saya karena mereka ingin bersahabat, ujar Eti. Pengalaman pelepasan roh itu membuat Eti makin ketakutan dengan kenyataan aneh yang ada di sekelilingnya. Menurut orang pintar, jika merinding di sebuah ruangan, ada makhluk halus lain yang juga bersinggungan langsung dengan aura manusia. Eti makin tersiksa tinggal di rumah itu walau sudah menginjak 3 tahun lamanya. Saya tambah stres sejak memiliki kemampuan melepas roh. Mata batin saya bisa dengan jelas melihat berbagai makhluk gaib di sekitar saya. Bentuknya sangat menyeramkan dan tak enak untuk dipandang. Hal yang paling menyiksa jika kekuatan aneh itu datang, yaitu roh saya keluar dari badan, penampakan makhluk halus pasti terlihat dan terjadi lagi, kenang Eti sambil bergidik. Akhirnya, pelan tapi pasti kehidupan Eti semakin kacau balau. Terutama ketika para siluman itu mengetahui kalau dia tak mau bersahabat. Hampir setiap malam dia didatangi makhluk berwajah rusak. Walau hanya penampakan di sudut kamar, akibatnya Eti makin tersiksa dengan semua keadaan itu. Parahnya lagi semua pembantu yang dia rekrut tak ada yang betah. Dalam hitungan hari mereka langsung minta berhenti. Semuanya ketakutan akibat berbagai penampakan di rumah kontrakan itu. Sebenarnya saya ingin pindah dari rumah itu, tapi entah kenapa sepertinya saya mendapat ancaman yang sangat keras dari para siluman itu. Mereka sepertinya berpesan, jika saya pindah dari rumah itu, seluruh keluarga saya akan dihabisi. Tentu saja saya jadi serba salah, jelas Eti yang mengaku tak pernah bisa melupakan pengalaman yang menyeramkan ini. Hari berganti hari. Toh berkat doa yang dia panjatkan setiap harinya akhirnya pertolongan Allah pun datang juga. Pak Kiai yang dulu berkunjung dan mengingatkan dirinya, kembali berkunjung ke rumah Eti dan mau membantu. Dengan ritual keagamaan layaknya ritual orang Islam, malam itu terjadi pergelutan seru antara Pak Kiai dengan para penghuni gaib rumah itu. Pak Kiai dalam posisi duduk bersila, sementara dari bibirnya terlantun zikir yang tak putus. Saya tak berani ikut campur, hanya melihat dari jauh, cerita Eti. Pertempuran sengit antara Pak Kiai dengan para siluman rumah tua terjadi dalam dimensi gaib. Hasil akhirnya dimenangkan oleh Pak Kiai, setidaknya untuk sementara waktu. Pak Kiai mengatakan bahwa para penghuni rumah sudah kabur semua, tapi tak menutup kemungkinan mereka akan datang kembali. Di hadapan Pak Kiai, Eti mengaku ingin segera pindah dari rumah setan itu, tapi Kiai masih belum memperbolehkannya. Alasannya sederhana, Eti ingin dijadikan umpan agar semua penghuni halus itu dapat disempurnakan ke alamnya masing-masing. Kiai itu tahu kalau saya punya bakat spiritual. Dia meminta saya untuk melakukan pelepasan roh, sementara Kiai itu sudah mempersiapkan perangkap. Tapi saya menolak karena tak kuat melihat wujud makhluk-makhluk halus yang amat menyeramkan itu, cerita Eti sambil mengakui dirinya diberi tasbih untuk berzikir oleh Pak Kiai. Malam itu pun Pak Kiai tak bisa berbuat banyak kecuali hanya pasrah dengan keputusan Eti. Padahal Kiai itu berkeyakinan hanya itu satu-satunya cara untuk menangkap dan menyempurnakan karakter negatif para siluman itu. Dan kesempatan itu belum dapat dimanfaatkan oleh Eti. Tak diduga, efek dari pukulan para makhluk halus terhadap Pak Kiai kemarin menyebabkan Eti harus menanggung akibatnya. Dia terkena sakit aneh. Kakinya tak bisa berjalan dan kondisinya sangat lemah. Untung beberapa tetangga membantu Eti, termasuk karyawan salonnya. Saya juga heran kenapa saya tiba-tiba sakit begitu, tapi menurut sesepuh kampung, saya dihinggapi siluman.
Satu-satunya cara dengan menzikirkan ayat Al-Quran setiap hari, hingga siluman-siluman itu tak betah nempel di jasad saya, jelasnya. Cara itu ternyata kurang berhasil. Eti makin parah, sementara Pak Kiai yang dulu menolongnya tak muncul juga. Bagusnya, hampir setiap malam Eti ditemani warga sekitar yang berjaga bergantian. Kepada warga yang menemaninya, Eti juga bercerita bahwa kemarin dia dibantu oleh seorang kiai yang tak mau menyebutkan namanya. Anehnya para warga tak mengenali kiai itu. Saya makin penasaran pada kiai itu. Mengapa dalam keadaan saya sakit dia tak muncul? Akhirnya saya lupakan dia beberapa saat lamanya, sementara beberapa orang pintar berdatangan untuk menyembuhkan penyakit aneh saya ini. Tapi tak ada satupun yang berhasil, kenang Eti. Berdasarkan penuturan sejumlah paranormal yang menangani Eti ketika itu, dikatakan bahwa Eti terkena teluh siluman tingkat tinggi. Ilmu sang siluman terlalu kuat hingga tak ada paranormal atau ustadz yang bisa menyembuhkan kelumpuhan aneh itu. Pernah ada seorang warga mengusulkan agar saya diungsikan ke tempat lain, dan usul itu diterima. Saya dibawa ke sebuah rumah penduduk dan membawa barang sekadarnya. Apa hasilnya? Ternyata siluman rumah kosong itu makin keras terornya. Hingga pemilik rumah yang menampung saya juga ikut sakit keras, kisah Eti lagi. Dia melanjutkan, beberapa sesepuh desa kemudian berembuk dan sepakat untuk menghancurkan rumah kontrakan angker itu. Tapi anehnya, orang yang mencetuskan ide ini mendadak jatuh sakit sebelum melaksanakan niatnya. Saya hampir putus asa juga saat itu, katanya. Singkat cerita, Eti kembali melakukan pelepasan roh di sela-sela sakitnya. Walau tubuh fisiknya dikelilingi warga yang menjaganya, rohnya melesat ke rumah kontrakan itu. Waktu itu, saya sempat ketakutan karena wujud mereka sangat menyeramkan. Untungnya saya melakukan pelepasan roh waktu itu pada saat siang hari, sehingga suasana di rumah setan itu sepi. Roh saya mengelilingi rumah itu. Anehnya, saya bertemu dengan Pak Kiai yang dulu membantu saya. Dia sedang menyumbat lubang sumur tua dengan kain putih, kenang Eti lebih jauh. Menurutnya, Pak Kiai dimaksud berusia sekitar 70 tahunan. Jenggotnya panjang memutih dan bersorban putih. Jubahnya juga serba putih dengan membawa tasbih di tangan. Ketika itu, alangkah kagetnya Eti karena kehadirannya diketahui oleh Pak Kiai. Pak Kiai berkata bahwa dirinya sengaja menutup sumur tua itu karena lubang sumur merupakan jalan masuknya para siluman. Rupanya, gudang siluman itu ada di sumur yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Saya juga diberi berbagai amalan suci yang harus dibaca setiap hari untuk melindungi diri dari serangan ilmu hitam para makhluk halus itu. Sejak itu penyakit saya berangsur sembuh dan begitu pula penyakit warga yang terkena santet siluman itu. Saya kembali ke rumah dengan perasaan lebih tenang. Di sela acara selamatan, saya meminta informasi kepada para warga tentang Pak Kiai misterius itu, urainya. Ada keanehan yang menyelimuti para warga saat Eti ingin tahu siapa Kiai itu sesungguhnya. Ternyata dia adalah Kiai Sulaiman, yang sudah lama wafat. Dan dengan wajah yang berkaca-kaca Eti minta diantar ke makam Kiai Sulaiman yang baik hati itu pada keesokan harinya. Demikianlah cerita tentang seorang wanita yang mengalami kelumpuhan akibat serangan dari siluman penghuni rumah kontrakan yang ditempatinya. Wassalam.